Baik, saya tanggapi dulu yang pertama. Saya minta jawaban dari Anda ini. Surat Jin mengatakan, surat 72 Al-Jin ayat 19 mengatakan Muhammad dekat dengan jin. Bismillah. Yo, what's up everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel Golden Boy and Welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, tentunya ya Tuhan tempat bergantung segala makhluk nih, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan sebuah video yang dimana si Kasman ini disidik oleh Penatua Translayer. Dan proses penyidikan ini begitu ngeri-ngeri sedap ya, saling hujan-menghujat dalil-dalil dan fakta sebenarnya. Nah, akhirnya MKC mengakui apa yang dia katakan itu adalah hal salah dan fitnahan, dan tentunya MKC babak belur secara argumentatif versus penyidik Terion Slayer. Nah, mungkin tidak panjang lebar. Oh ya, saya ikut menyidik by the way. Nah, mungkin tidak panjang lebar karena panjang lebar sama dengan luas. Kita langsung sama-sama saksikan videonya, dan tentunya agar para sahabatnya put your reset on and let's listen together. Kami tidak mengimani seperti itu. Masuk. Nah, masuk. Halo Bang Kece. Saya Ayomi Ya, di sini. halo. Selamat sore. Selamat sore. Nah, mungkin teman-teman diam dulu, kita kasih kesempatan Pak Cornelius Kosman untuk klarifikasi dan memberikan advokasi pada dirinya. Sesuai tema ya Pak Cornelius Kosman, jangan melebar. Silakan Pak Cornelius Kosman. Tadi saya sudah share ini temanya apa nih? Ini breaking news, MUI kecam YouTuber Muhammad Kece menistakan Islam. Tadi sudah saya baca poin-poinnya. Kenapa Anda menista? Silakan ya. Baik, terima kasih Bang Goldian, teman-teman, terima kasih yang di sini juga para penonton. Saya mau klarifikasi. Saya memang sering mengatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin dan dikerumuni jin. Dasarnya adalah Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Di situ sangat jelas Muhammad dikerumuni jin. Perkataannya ke situ. Nah, saya minta klarifikasi di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, akrab dengan Allah. Kalau memang saya mengatakan Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin, dikira menista agama. Nah, saya minta balik, coba di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah atau ketemu Allah. Silakan tampilkan ayatnya di sini, barangkali teman-teman bisa menampilkan. Kalau memang tidak bisa menampilkan ayat ini, saudara berpikir. Ya, satu aja Bang Kece. Satu-satu ya Pak Muhammad Kece, tolong jangan dipotong-potong. Supaya bisa tanggapi, silakan. Jangan dipotong-potong. Kita menanggapi yang bersangkutan dulu. Sebelum ke Penatua Translayer, hamba izin ya, kita usahakan kondusif. Yang pertama, Pak Cornelius Kosman ini membuat standar ya, bahwa ketika di dalam surat Al-Jin ayat 19 Nabi Muhammad itu bersama jin, artinya Nabi Muhammad itu pengikut jin. Bukan begitu? Saya minta konfirmasi Pak Cornelius. Bukan pengikut jin, dikerumuni jin. Oke, dikerumunin jin. Tapi di narasi video Anda ya, saya juga sering putar Pak MKC mengatakan itu. Apa perlu saya putar lagi bahwa Pak Muhammad Kece mengeluarkan statement bahwa Nabi Muhammad itu pengikut jin, karena di dalam surat Al-Jin Nabi Muhammad dikerumunin jin, tepatnya ayat 19. Apakah tidak pernah mengatakan seperti itu Pak Muhammad Kece? Tolong dibukakan Sahih Bukhari nomor 4346. Enggak, tolong konfirmasi dulu Pak Kece, biar saya ini menjawab. Satu aja Bang Kece. Pertanyaan Anda. Jangan saya menjawab dengan dalil, dengan data. Ya, enggak, saya mau tanya, apakah Pak MKC pernah di salah satu video yang Pak MKC upload di channel YouTube Bapak mengatakan bahwa Muhammad itu pengikut jin? Apakah pernah? Itu aja. Karena standarnya. Saya katakan Pak jawabnya MKC tidak. Saya katakan tidak. Nanti saya putarkan ya. Oke. Silakan putarkan. Saya akan bahas. Tolong saya mute dulu. Pak MKC memberikan standar ya, ketika Nabi Muhammad dikerumunin jin, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran jin, kurang lebih begitu. Ini ada di dalam surat Al-Jin
ya ayat 19 fa'annahu, oh ini ya, fa'anahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu na alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, dalam kurung melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah ini digunakan dasar Pak Muhammad kece memberikan hujah Nabi Muhammad mengikuti jin atau apalah. Nah ketika memberikan standar yang sama, Pak MCK harus menerima sebuah konsekuensi logis bahwa Yesus itu juga anak buahnya jin. Ini ada di dalam Injil Matius yang Bapak imani sebagai kitab suci, Matius 4 ayat 1, di mana Yesus itu diajak ngefly sama jin. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nabi Muhammad tidak pernah dicobai jin maupun iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini bisa Pak Cornelius Kosman baca sendiri bahwa Yesus itu pernah diajak ngefly sama iblis ya. Kalau Pak MKC membuat standar yang sama, sabar Bro Ginting, kita masih bersama yang bersangkutan ya, biar mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya. Nah, Pak MCK membuat standar yang sama dan tidak double standar, maka akan menjadi bumerang tersendiri bagi Pak MCK. Saya kasih penatua transfer, apakah Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah sebagai tambahan. Sabar. Sebentar, saya Bang Triun. Ya. Nah, Bang Kece, mohon izin ya. Bang Kece itu bingung tentang jin, padahal di Bible itu ada jin. Kebingungannya Bang Kece tidak bisa sebagai dasar untuk menyalahkan Muslim, oke ya? Di Yesaya 34 ayat 14 dan di Yesaya 13 ayat 21 itu ada jin. Pertanyaannya adalah siapa pencipta jin di situ? Jika di Bible tidak dijelaskan penciptaan jin, tujuan penciptaan jin, maka Bang Kece tidak boleh menyalahkan Quran. Kebingungannya Pak Kece adalah kebingungannya Pak Kece dan tidak bisa jadi dasar untuk menyalahkan Islam. Nah, lalu kemudian di Quran itu disebutkan bahwa jin itu diciptakan dari nyala api. Quran surat 55 ayat 15. Jin itu ada yang saleh dan kemudian ada yang tidak saleh. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, jika Bang Kece ingin supaya tidak menimbulkan hal lain, maka Bang Kece harusnya membaca ayat yang lain. Supaya apa? Supaya tidak muncul pengertian lain tentang itu. Begitu Bang Kece. Makasih. Baik. Saya tanggapi ya. Ntar dulu Bang Penetrus. Sabar dulu, nanti saya kasih kesempatan lagi Pak. Silakan. Pak Haji Muhammad KC untuk mempertanggungjawabkan statement Kasih aja dulu sama Abang Bonar Maras, kasih aja dulu. Karena tuh masih ongkang-ongkang kaki. Lanjut. Siap Trinsler. Saya sama minta Pak Haji Muhammad KC mempertanggungjawabkan statement yang mengatakan kitab kuning mengajarkan ajaran terorisme atau radikal. Itu saya minta karena saya di sini juga ada sebagian kitab kuning. Silakan Pak Muhammad KC untuk membela diri. Baik, saya tanggapi dulu yang pertama. Saya minta jawaban dari Anda ini. Surat jin mengatakan, surat 72 Al-Jin ayat 19 mengatakan Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin. Pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Jangan muter-muter ke yang lain. Saya tahu tujuan Anda agar Anda itu mengubah topik mengikuti ajaran Anda. Saya tidak tahu. Saya sudah tahu. Jadi begini, kalau memang ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, coba tampilkan dalilnya sini, dan itu jawabannya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, nanti sabar. Kitab kuning. Kesempatan Pak Cornelius dulu. Kitab kuning, saya tidak mengajarkan kitab kuning adalah mengajarkan teroris. Saya mengatakan bahwa kitab kuning adalah menyimpang dari Al-Quran. Karena saya tahu surat 43 Al-Zuhruf ayat 36, catat ya. Surat 43 Al-Zuhruf ayat 36 berkata, "Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, maka akan ditemani setan. Maka wajar kalau orang yang menyimpang dari Al-Quran,
melakukan bom bunuh diri, meledakkan gereja, karena menyimpang dari pengajaran Quran, pengasih, penyayang. Tidak menutup kemungkinan kitab kuning diajarkan dari tahun 1855 di Indonesia sudah beredar. Kenapa teroris tidak berhenti? Malah tambah banyak di tahun 2001. Ini penjelasan saya tentang kitab kuning. Saya tidak melecehkan, saya tidak menghina, saya tidak menuduh kitab kuning teroris. Tapi pelajaran kitab kuning sudah ada sejak tahun 1855. Tapi teroris semakin banyak. Tidak menghentikan terorisme. Justru pemerintah kalau mau menghentikan terorisme, kalau orang itu sudah murtad. Karena dari Islam. Kenapa? Karena saya dulu juga radikal di dalam Islam. Setelah murtad saya mengasihi. Saling mengasihi. Dan saya mengatakan ini agar saudara dengan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran iblis. Itu maksud saya. Pak Cornelius. Oke, sudah ya. Oke, Ya. Pak Cornelius, tolong diam. Saya kasih kesempatan Bapak secara luasa. Silakan Trunser. Nanti saya juga mencari video Bapak yang beredar di halayak ramai yang mengatakan kitab kuning itu mengajarkan teroris agar Bapak tidak bisa membela diri karena fakta sudah saya sajikan. Silakan Penatua Trunser. Ya, jadi begini, Penatua akan ngajarin Kosman ini mengenai Al-Quran ya. Mungkin di Biblos tidak ada gitu Tuhan Al-Qorib atau Tuhan Maha Dekat ya. Nggak ada kalau di Biblos itu. Malah harusnya ditanyakan kepada Biblos. Sekarang tolong dibukakan di ayat sebentar di Al-Baqarah 186. Oke. Silakan dibukakan Al-Baqarah 186 gitu. Nah, ini perhatiin Kosman, karena lu akan ngukur baju warna oranye nantinya. Gue seneng kalau misalnya udah ada yang menggunakan ayat Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis ketika satu diimani ayatnya, maka semua berlaku. Jangan bertakia, harus semua dipakai ayatnya. Nah, ini di Al-Baqarah 186 nih ada. Ini. Nah, udah keluar ya. Sebentar. Aku zoom in. Ini 175, 186. Nah, di sini ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, dalam kurung Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku, apa? Dekat. Baca ya, maka sesungguhnya aku, apa? Aku dekat. Keluar. Ini di Arabiknya, kalau Pak Kosman paham ya. Wa idza sa'alaka. Itu saya hafal. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qaribun ujibu da'wa idza da'ani. Sabar Nah, Pak Kosman. Silakan. Mau dilanjut Ahi Goldian. Oke, sekarang kalau misalnya Allah ini maha dekat, sekarang terhitung Tuhannya yang 3 itu ada yang bilang dia dekat. Hah? Ada yang bilang dia dekat sama hamba-hambanya. Rasulullah Abdullah loh. Sama loh, kayak Yesus di Kisah Rasul 7 ayat 40, sama-sama Abdul. Dan karena sama-sama Abdul, maka dia dekat ini. Allah Azza wa Jalla. Loh, kok nggak nyambung? Oke, saya yakin ya. Sabar Pak Kosman, saya kasih kesempatan Kalau Muhammad ini memang dekat dengan Allah, pasti tidak membunuh manusia. Sabar Pak Kosman, saya sudah kasih kesempatan Anda. Gini, Pak Kosman, sebentar, sabar Pak Kosman. Saya kasih kesempatan Anda ketika Anda berbicara. Saya larang loh Islam untuk memotongnya. Tolong gantian lah ya. Silakan Penatua Trunser. Nanti saya kasih kesempatan balik. Dia lari syubhat kedua sekarang. Lihat ya Ivan bilang. Tidak ada hubungannya dengan Pak KC. Nanti saya kasih kesempatan. Kenapa nggak diturunin dulu aja Bro Ginting? Nanti aja dinaikin. Kita sekarang KC dulu aja. Tapi kan ini pernah kita kuliti ya, pernah gua kuliti ketika di silakan kuliti. Ya, kamu ini menunjukkan ayat. Kalau kamu dekat dengan Allah, pasti kamu mengasihi. Karena sifat Allah adalah sabar Pak. Dengerin. Cornelius, dengerin. Ya, Bapak tadi berbicara, sekarang saya kasih bunuh-bunuh ya. kesempatan seluasa mungkin loh. Ya, silakan. Sekarang dia lari ke bunuh-bunuh ya. Ini akan penatua didik sekarang, Dalam Islam ini bunuh-membunuh mesti ada perizinannya dulu. Di mana perizinannya? Keluarin Al-Hajj ayat 39 akhina. Kita kasih paham terhitung satu ini. Lihat junjungan kalian, terhitung di live komen, lihat junjungan kalian. Lu kan udah ngimanin Al-Quran, perhatiin ini ayat ya. Perhatiin. Al-Hajj ayat 39. Surat Main bunuh-bunuh itu mesti ada izinnya. 39 Al-Hajj. Kenapa nggak Google aja sih Al-Hajj ayat 39? Oke.
Langsung aja di Google gitu kan keluar. Kalau web-web sama aplikasi gitu lama dia. Nah, kan langsung keluar tuh. Perhatiin di sini Kosman. Ya. Lihat nih. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Di sini kita boleh membunuh. Perizinannya itu mesti dipenuhi dulu. Syaratnya apa? Kita mesti dizolimi dulu, Kosman. Kalau kita nggak dizolimi, nggak boleh kita memerangi balik dalam bentuk apapun itu. Inilah Islam. Izinnya ada, lalu kapan berhentinya juga ada. Keluarin kapan berhentinya di Al-Baqarah ayat 192. Al-Baqarah 192. Nah, ini makin berat. Lu makin berat. Belum melawan ulama kami loh. Baru gua nih, seorang penatua. Apalagi lu ngelawan ulama kami, Bre. Nih, ini ya, 192. Dari 91-nya tolong dibaca. Oke, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang kafir. Ayat 92. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Selamat datang di kebenaran. Mulainya ada, perangnya ada, syaratnya kayak gimana, berhentinya ada. Sekarang terhitung di Kisah Para Rasul 3 ayat 22, semua orang yang tidak menuruti Nabi ini mesti disbasmi. Mesti dibasmi. Kita buka aja kisah berapa Penatua? Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Kasih paham. 22 sampai 25. Aku bacakan ya, yang terguncang. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Terus? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari siapa? Dari umat kita. Wow. Ini kagak perlu ada perizinan, nggak nurut langsung bantai. Bantai, basmi. Makanya wallahi nih Kosman, wallahi kalau misalnya lu coba-coba ngasih syubhat dan fitnah kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang kami imani, biblos lu pasti pasang badan. Ditabok balik lu sama biblos lu. Lu mau lari ke syubhat yang mana lagi? Semua gue bisa jawab. Silahkan. Oke, silakan. Ada yang menambahkan, sabar Pak MKC. Saya kasih Pak Iman. Setelah itu Pak MKC. Oke. Bang Kece, mohon izin aku duluan ya, Bang Kece. Bang Kece bilang bahwa Bang Kece itu agama kasih. Pertanyaannya adalah, apakah Bang Kece itu masih wajib berbuat kasih supaya masuk surga? Kalau Bang Kece masih beranggapan seperti itu, maka sia-sia Tuhan itu dibunuh, Bang Kece. Bang Kece hanya boleh berbuat baik sebagai wujud syukur atas pembunuhan Yesus. Pelajari keimananmu. Jangan sibuk menyalah-nyalahkan orang lain, bro. Oke ya, selesai? Silakan. Sudah selesai, saya jawab. Oke, begini. Saya tidak akan melarikan topik. Pertanyaan saya, kalau memang Muhammad itu dekat dengan Allah, saya yakin dia tidak akan melakukan peperangan dan membunuh. Tidak merampas istri orang, tidak mengawini anak umur 6 tahun. Ya, dengar ini. Kalau memang Muhammad dekat dengan Allah, pasti Allah menyuruh mengasihi umatnya. Karena semua yang kafir, yang tidak kafir, yang beragama, yang tidak beragama itu ciptaannya. Jadi Anda harus sadar, kalau Anda ingin membunuh orang lain, Anda sudah kerasukan setan. Anda sudah kemasukan jin. Kalau Anda hanya masalah beda agama saja harus dibunuh, saya ini meluruskan Anda yang diancam oleh neraka. Anda ini akan dituntun oleh ajaran yang menyesatkan, oleh ajaran jin. Makanya Anda inginnya membunuh demi agama. Sekarang saya tanya, manfaatnya apa agama? Apakah agamamu bisa menyelamatkanmu ke surga? Tidak kan? Mana jaminannya ayatnya Muhammad bisa memberi syafatul umma? Mana jaminannya Islam masuk surga?
Jadi tetap pertanyaan saya, kalau memang Muhammad dekat dengan Allah, saya yakin mengajarkan kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus. Saling mengasihi. Jadi Anda memutar balik kemana, saya tahu tujuannya. Saya nggak bakal ngikuti pertanyaan Anda. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Kalau tidak ada ayatnya, untuk apa dibanggakan Muhammad? Untuk apa didoakan Muhammad? Udah cukup. Itu aja ya, silakan. Gini Pak KC, itu tidak koheren dengan apa yang kita bahas. Kan kita bahas tudingan Nanti kita ke sana, MUI. kita Golian. Ya, Nanti kita ke sana. Oke. Aman Ya, itu, itu aman sangat itu. tidak koheren kalau Muhammad menyelamatkan atau apa. Itu tentu Jangan saja dikasih tahu ke menyelamatkan. sana. Jangan dikasih tahu kalau dia nggak koheren. Jangan dikasih tahu. Nanti di belakang itu baru kita Saya kasih. paham, saya paham. Anda mau menuntun saya kemana, menggiring saya kemana, saya paham. Tapi Bukan, tetap lu mencari- tampilkan ayatnya kalau memang Muhammad bisa menyelamatkan umatnya. Silakan. Dengerin, dengerin. Akan dia tampilkan. Tenang. Everything is Oke, underway. silakan Penatua. Nah, jadi begini, untuk mengenai juru selamat, bentar. Nah, untuk ini ya, untuk Ali Imran 31 tolong dikeluarin. Sambil nunggu. Jadi gue bisa berceramah dan menginjili para kosman-kosman yang ada di live comment. Lu minta juru Itu selamat. perkataan siapa Ali Imran 31? SS, jangan terguncang. Enggak, saya tahu itu Ya, ini perkataan gue si mau bawa Muhammad ayat itu. Ini gua mau bawa ayat aja loh. Kok lu udah bawa ayat Al-Quran? Sekarang gua mau kasih ayat Al-Quran yang lain, kok lu pilih-pilih, Kosman? Ayo. Ya, silakan baca Ali Imran 31, saya paham itu. Ya udah kalau gitu. Ali Imran 31 ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Pertama nih ya, pertama. Lihat ya. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Salah itu Al-A'raf 158. Ini ya, Salah, katakan kamu itu bacanya aja salah, udah ayatnya sudah salah, bagaimana mungkin? Dengerin. Ini bikin malu ya kamu. Kamu mau mempermalukan Muhammad kaca di publik, kamu baca ayatnya saja salah. Osman, jangan takut, Osman. Osman, jangan takut. Agak, saya paham itu apa ayat itu. Gua bantah ini, akan gua bantah ini. Oke. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wah, selamat datang di kebenaran. Itu perkataan Muhammad apa perkataan Allah? Ya, Itu perkataan Muhammad apa perkataan Allah? Silakan jawab. Ya ini kan Allah. Ini kan Allah. Sabar. Pak Kosman. Saya pikir kalian pada mengerti Al-Quran. Pak Kosman, kita ganti-gantian. Ini Allah menginstruksikan Babak kepada belur Nabi di sini. Iya. Sabar Pak Kosman. Lucu nih Pak Loh, Kosman. makanya Tadi dia bawa Al-Quran, sekarang kita bawa Al-Quran kok malah nggak diterima coba. Ini perkataan Ini siapa? bukan jadi terima. Itu maksudnya siapa? Masa Allah berbicara seperti Oke, ini? sedikit. Jangan potong-potong. Aku nggak memotong Pak Kosman sama sekali. Ini Allah menginstruksikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan, kul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, ini Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak Kosman itu menunjukkan ketidakpahamannya sama sekali tentang Al-Quran. Silakan Penatua. Iya, itu Ali Imran. Sekarang keluarin hadis Bukhari 6080. Kita lihat nih siapa yang sebenarnya juru selamat akhirat dan dunia gitu. Tadi sebenarnya gue mau bacain Al-A'raf ayat 158, cuma karena udah keburu tantrum duluan, makanya gue langsung kasih aja dosis yang paling tinggi. Bukhari 6080. Ini orang membedakan Al-Quran, mencampur adukan Al-Quran dan As-Sunnah. Biblos lu mungkin iya, yang ngomong orang dan Tuhan bercampur ya. Al-Quran nggak begitu. Jangan lupa dengan syubhat lu mengenai gua hero. Jangan lupa, bre. Lu harus konsisten sama syubhat lu sendiri. Oke, langsung di searching neraka. Bawah lagi, bawah neraka. Oke. Sebentar. Ini lantas ini ya. aku memberi syafaat dan
dan dia memberiku Ini gua batasan, kemudian aku keluarkan mereka, aku ulangin ya. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan surga. Duor. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran, Kosman. Rasulullah bisa masuk neraka, ngedobrak dan untuk apa? Memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga ketika mereka ada di neraka. Sekarang Yesus lu di Matius 7 dari 21 sampai 23. Apa yang dia maktubkan? Apa yang dia janjikan? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk kepada kerajaan sorga. Jadi udah dimaktubkan oleh Yesus, setengah dari Tritungs masuk neraka, setengah dari Tritungs ini akan masuk surganya Tritungs. Jangan bertakia loh. Yesus sudah ngomong kayak gitu. Rasulullah enggak. Rasulullah seluruh Islam yang percaya Rasulullah adalah seorang Rasul, khataman nabiyyin, maka semuanya masuk surga. Ujung-ujungnya masuk surga. Lu kagak begitu, Kosman. Jadi jangan jualan keselamatan ala Yesus ketika keselamatan ala Rasulullah lebih menjanjikan, jauh lebih menjanjikan daripada Tritungs itu sendiri. Begitu, Kosman, cara beriman. Sekarang ketika udah membuktikan poin-poin di mana Rasulullah ini adalah lebih juru selamat daripada si Kristus ini, yang gua ingin expose adalah begini, lu mencoba kabur dari topik awal ketika kita lagi membahas mana buktinya Rasulullah lebih dekat, mana buktinya Rasulullah dekat dengan Allah. Ini ayat-ayatnya dari Allah sendiri. Allah maha dekat kepada hamba-hambanya, yang dimana salah satu hambanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu udah tewas dari Udah sana. ya. Lu udah tewas dari Nanggapi sana. ya. Bisa apa Boleh lagi? kita menanggapi? Lu mau bahas apa lagi sekarang? Lu minta ayat Ini udah gua saya kasih. jelaskan. Ini adalah Apa yang mau hadis. dijelaskan? Hadis ini adalah karangan manusia. Dan ini adalah perkataan Muhammad sendiri. Ya, Bagaimana mungkin Muhammad menerobos neraka? Dia sendiri mati tidak bangkit lagi. Oke, Kenapa yang akan turun nanti hari kiamat Isa Al-Masih, bukan Muhammad? Udah? Oke, sekarang Mikir gini. dong. Ya sekarang memang Injil bukan perkataannya Yesus. Kalau misalnya hadis perkataan Rasulullah dan Injil perkataan Ya, Yesus, Injil perkataan Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Jangan Sedangkan standar ini janda. hadis perkataan Muhammad. Siapa dia Muhammad? Lah sekarang coba dibuka 1 Timotius 2 ayat 5. Kasih nih orang. 1 Timotius 2 ayat 5. Ini kok cem-macem nih orang, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Karena saya tahu kalian itu nggak kenal Allah. Kalian itu mengenal Allah kata orang Arab. Hanya katanya lu dibangga-banggain. Satu aja. Makanya kamu itu bela-bela Arab. Karena Bang tidak Kece, takut tidak dimasukin surga Arab. Satu-satu, dia Bang Kece. Surga selamat. Dia Oke, emosi sabar dia. satu-satu Pak Cece. Setelah itu saya kasih kesempatan Bapak untuk menanggapi. Saya kasih Bang Habenaran. Silakan. Bang Habenaran. Biar ini dibuka 1 Timotius tadi dulu. Iya, 1 Timotius 2 ayat 5 dulu gitu. Jangan dikasih kabur nih orang ketika Sabar, dia tolong apa ya? jangan dipotong, nanti saya kasih Pak Kosman. 1 Timotius 2. Iya. Ayat 5 supaya paham siapa Yesus ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Tuhan, kok bukan Tuhan, yaitu manusia Kristus Yesus. Jedar. Gua bilang Yesus orang ya orang, Alkitabiah yang gua bilang ini, Kosman. Jangan macam-macam sama Muslim. Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 udah hatam gua. Isinya tauhid semua, kagak ada penyembahan kepada roh, kagak ada penyembahan kepada orang. Lu mau apa lagi sekarang? Iya, saya lebih baik menyembah Yesus daripada nyembah batu hitam yang ada di Arab. Jauh. Nah, lihat Jangan perhatiin, lari benar, kemana dia? Lari kemana dia perhatiin? Lari kemana dia perhatiin? Ke Batu sekarang ya? Oke, kita sekarang ke Batu. Buka ya saya 6 ayat 5 sampai 7. Maka senang betul kalau dialihkan topiknya. Iya lah, lu lari kemana? Allah sudah dibuktikan. Sekarang lu lari ke Batu. Tadi lari ke Rasulullah dulu selama atau bukan? Sebentar, aku izin mute dulu. Ya ginilah kapasitas dan kapabilitas Pak Kosman ini ya. Ketika kita membicarakan suatu topik yang kita usung dan Pak Kosman ini memberikan tanggapan yang tidak koheren dengan apa yang kita bahas. Lari-lari menyembah ke batu hitam. Mana pula Islam menyembah batu hitam. Kami tidak bodoh ya Pak Kosman, kami tidak mungkin menyembah batu hitam ya. Kami juga tidak mungkin menyembah Ka'bah. Karena apa? Setiap bulan tentara-tentara Arab itu naik Ka'bah untuk membersihkan kotoran yang ada di atas karpet Ka'bah. Bahkan Bilal ibn Rabah zaman Rasulullah Muhammad SAW itu naik ke Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Kami tidak mungkin segoblok itu. Jikalau Ka'bah itu Tuhan,
Bilal bin Rabah naik kepada Tuhan, terus kakinya ditaruh di atas Tuhannya. Nggak goblok kami itu. Iya, Sedikit sekarang tambahan, keluarin aja. Ya saya 5-7, dikeluarin aja. sedikit Oke, tambahan saya sebelum ke Bang Triun Slayer. Bang Kece, di Bible Yesus itu kabur. nah, kabur. Iya, Tritongs gimana? Coba kita tanya di Tritongs di live komen. Gimana? Ini junjungan lu kayak gini. Makanya kalau misalnya gua udah bilang badut, ya badut lah sudah dia. Semua Ini syubhatnya itu mungkin gua bilang. saya Ringkih. minta tanggapan Iya. kawan saya bersatu LKTL. Dia kan pernah memberikan statement return aja KC ke Islam, suruh Aku ngembaliin, dulu tapi dong. kami nggak mau. Parah. Ya bentar. Ini gua mau bentar dikit-dikit gua mau pamit. Aku udah duluan tadi loh. Iya. Iya, Bro Ginting duluan, nanti baru Bro Sabuk. Gini, gua pamit dulu dengan asar, tema bentar. Ya. Gua pamit dulu asar. Nah, ini perhatiin, inget-inget, download ini, potong video ini, perhatiin junjungannya Tritung si Kosman ini gimana enaknya dibantai oleh Islam. Wah, buset nikmat banget. Gue bilang juga Tritung itu kalau ngasih syubhat ringkih ketika kena counter. Penatua Triun Slayer, pamit undur diri sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nah, sebelum ke Bang Goldian, sebelum Aku dulu sampai dong. ke sana ya, Bang Chandra Aku mau dulu dong. izin aku Udah lama tadi nih. tentang kece tadi Bang Silakan Ginting. Silakan Bang. Jadi menurut Bible, Yesus itu adalah ciptaan. Ada di Kolose 1 ayat 15. Yesus itu adalah ikon dari Elohim, yang sulung dari segala ciptaan. Dan yang kedua, Yesus itu punya Tuhan. Yesus berkata, pengutusku adalah satu-satunya God yang benar, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi. Artinya apa? Yesus itu adalah ciptaan. Nah, karena ciptaan, maka harusnya jangan jadi God. Tapi kalian bilang Yesus itu God. Maka di Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, itu sebenarnya kalian semua Kristen akan diusir. Karena apa? Karena kalian bukan mentuankan, tapi menggadkan Yesus gitu loh. Oleh karena itu Bang Kece, mohon izin pelajari aja dulu Bible-nya, lalu kemudian nanti setelah paham, baru berkoar-koar tentang Islam. Silahkan gitu. Lanjut. Silakan Bro Ginting, fokus ke tema ya, jangan bikin rusuh. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam NKRI. Jadi begini ya, minta bantu ya. Apara jangan dipotong, minta bantu 5 menit aja. Ya, sekalian aku closing juga ini. Begini ya, ini aku terkait dengan tema masalah. Ini berarti ya. Sebentar, ini terkait masalah penistaan agama. Ini biar aku didik kalian ya. Aku baca dari pasal. Aku Bang main data ya. Bang Ginting. Bentar Bang, jangan dipotong dulu Kalau Bang. closing statement, jangan kalian Jangan kau bilang kau wajari. Jangan nakalan gitu ya Bro Ginting. Lo mau hit and run, mari ngasih statement terus kabur gitu. Kita take and give lah, biar kita jangan menanggapi. kejang-kejang dulu terus lah. Bro Ginting juga denger. Silakan, jangan hit and run. Iya nanti ku tungguin kok, tenang aja. Okay. Begini, ya. Apa itu arti penistaan agama? Ini aku main data ya, biar teman-teman juga bisa lihat, ya. Dari pasal 1 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965. Ya, sama pasal 156 huruf A KUHP pidana. Setiap orang, ini perhatiin baik-baik ya, kalian harus camkan baik-baik ya. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Ya, ini aku sampaikan 3 hal ya, Apara Goldian. Ini yang poin pertama, masalah penistaan agama. Coba begini ya, kita sambungkan dengan Pak Imka Nyun Sewu. Aku nggak kenal beliau. Ya, aku cuma tahu dari YouTube. Ini, masalah penistaan agama ini masih multi tafsir. Emang di muka umum, ini kita di dunia maya atau di muka umum? Itu pertama. Kalian coba camkan. Kalau kalian bilang Pak MKC salah, di mana letak salahnya? Emang teman-teman, semua YouTube Nyun Sewu Agama Seberang, emang nggak melakukan penafsiran sendiri tentang Alkitab kami?
Kalian harus sadar itu, gitu loh. Jadi jangan kalian nabok orang, kalian nggak mau ditabok balik. Ya, harus fair dong. Udah. Ya, sebentar, aku 3 poin, Bang. Nyantai dulu, ya. Jadi Ini harus gampang benar-benar perhatiin nyantai. itu. Ya, kalau kalian mau permasalahkan itu, ya, di mana letak kesalahannya dia? Ya, ini harus jelas, harus clear. Kalau Pak MKC salah, artinya semua YouTuber agama seberang itu menafsirkan juga kok agamanya kami. Apa haknya kalian? Tadi Bang Bonar baru menafsirkan itu. Kurang ajar benar itu. Kalau melihat Udah. ini, sebentar Bang. Kalau melihat ya arti dari penistaan agama, itu pertama. Yang kedua, ya, aku baru dengar berita ya, beberapa hari ini ada di negara seberang tuh. Orang sudah menyerahkan diri nih. Ditembak juga kok. Tadi ayat yang dibaca sama Bro Slayer nggak begitu kok. Mengampun katanya. Terus itu ajaran siapa kalau begitu? Orang udah menyerah nih, menyerahkan diri. Dieksekusi mati juga gitu loh. Udah, Yang ketiga. Dengan tema Oke. bentar. Bro Ginting janji membahas sesuatu yang koheren dengan topik yang kita usung. Itu nomor 2. Loh, tadi ada dibahas itu juga masalah ayat itu. Kalau mau diangkat, ya karena MKC lari ke situ, kan kita bakal ngikutin dia kemanapun di kolong tikus. Saya rasa Ya, ini masih Chandra opening. Ginting, gini, saya akui Bro Chandra Ginting itu memiliki kapasitas. Tolong jangan permalukan Bro Chandra Ginting sendiri. Silakan. Yang nomor 2 nggak akan saya bahas. Ya, nggak kalau mau apa-apa. bahas lebih leluasa nanti di sesi Oke, nomor malam. 3. Itu yang Nomor 3. penistaan agama akan kubahas. Nomor 3 ya. Tadi baru nomor 2 ya. Nomor 3 ya. Ini aku cerita pribadi ini ya. Jadi tadi nih pas aku mau beli rokok ya. Jelala ada orang datang nih. Mukanya pucat bener. Duduk. Bang. Aku diterakin maling nih Bang katanya. Loh, kok bisa begitu? Aku bilang. Iya. Aku baru ambil nih barangnya orang katanya. Loh, yang ngejar kamu siapa? Temanku juga Bang, maling juga. Loh, maling teriak maling dong. Kan begitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, mohon Oke, izin Bang jangan Dolian. lari ya. Mungkin aku izin nanggapin Bro Ginting, jangan kebiasaan hit and run. Tadi poin yang disampaikan dengan mengutip KUHP tadi 156 ya di muka umum. Nah, ketika kita menarasikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanyalah utusan, terus kita sampaikan di umum itu artinya publik. Ketika kita memberikan video terus kita share ke publik itu masuk ke ranah umum. Jadi kita tidak mencoba mentafsirkan keimanan yang termaktub di dalam Alkitab. Kita bicara sesuatu yang benar-benar terjadi atau istilahnya what has happened. Ya ketika kita mengatakan Yesus itu utusan, ada dasarnya. Yohanes 17 ayat 3, Matius 4 ayat 10, Matius 10 ayat 40. Dan itu tidak masuk ranah ke penistaan agama. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Cornelius Gosman dengan memberikan tafsir liar, karena dia mengatakan di dalam surat Al-Jin ayat ke-19 bahwa Nabi Muhammad dikerumunin jin, artinya ini memberikan sebuah penekanan, artinya Nabi Muhammad itu adalah pengikut jin. Itu tafsir liar yang menurut KUHP yang Bro Ginting bawa itu masuk ke pelanggaran penistaan agama dan di-share ke umum, yakni ke publik. Tolong jangan ditanggapin dulu. Terus yang kedua tentang Afghanistan itu sangat tidak koheren dengan tema yang kita usung. Saya rasa Bro Ginting ini memiliki kapasitas ya. Saya mengakui kapasitas Bro Ginting, tapi seolah kapasitas itu ditampakkan di sini. Ini tadi 2 menit sebelum itu menampakkan kapasitas Bro Ginting yang sangat tidak berkualitas, di mana mengusung isu yang tidak nyambung dengan tema yang kita usung. Terus yang ketiga, menganalogikan atau memberikan sebuah cerita maling teriak maling. Siapa yang maling teriak maling? Kita hanya memberikan wawasan kepada teman-teman apa yang dilakukan MKJ seperti narasi di videonya yang mengatakan selama ini Indonesia dijajah Islam. Itu saya usung. Videonya ada. Terus mengatakan Muhammad itu pengikut jin. Terus mengatakan kitab kuning itu ajaran teroris. Sedangkan substansi yang termaktub di dalam Al-Quran, even kitab kuning, itu tidak pernah mengajarkan yang namanya Muhammad pengikut jin. Muhammad itu teroris. Bahkan kitab kuning tidak pernah mengajarkan bentuk radikalisme. Karena apa? Kitab kuning itu isinya fikih.
Nggak ada Bro Ginting kayak begitu. Dan kitab kuning itu mayoritas dipakai oleh santri-santri NU yang dimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama, terus membangun pasukan jihad yakni tentara Hasbullah yang menghadang agresi militer Belanda yang kedua, dan tentunya berupaya ikut serta memberikan sumbangsi besar untuk ikut serta mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Terus dituduh ajaran yang diajarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah ajaran radikal dan terorisme. Apa pembelaan Bro Ginting untuk itu? Oke, aku tanggapin ya. Nanti lo nanggapin di. Bentar dulu Pak Hendi. Bentar Pak Hendi. Bentar aja. Nanti lupa nanti. Begini. Yang pasal tadi. Bentar dulu ya. Tadi Apara Goldia. KUHP ya, aku fotoin pasal berapa tadi aku lupa. Aku juga punya KUHP, aku fotoin. Bang Ginting kan mau closing Aku statement. tanggapin ya. Bang Ginting. Aku tanggapin ya. Oh, ini closing statement nggak apa-apa. Bang Benaran, Bentar dulu. Sabar. Biar aku tanggapin dulu. Bang Ginting. Aku tanggapin dulu, Bang. Bang Ginting, Silakan, Bang. mohon izin ya. Bang Ginting tadi membacakan definisi. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah definisi itu abang bacakan dalam keadaan sebagai hakim? Kan tidak, kan gitu. Abang hanya membacakan definisinya. Oleh karena itu, kalau abang menganggap kami muslim ini menista, silakan dilaporkan. Apalagi kami ini tidak punya penebus, Bang. Kami tidak punya penebus, oleh karena itu kami sangat berhati-hati di dalam menyampaikan hal. Pertanyaan yang kedua, Bang Ginting, menurut Yusuf Manubulu, nyawa Tuhan itu dicabut oleh iblis. Itu benarkah menurut Bang Ginting? Oke, aku tanggapin dulu ya. Yang dari Apara Goldian tadi. Begini ya. Tanggapi Kalau dulu. Apakah Bentar Tuhan dulu Pak itu Hendi. takut iblis? Astaga. Jadi tambah itu dulu. Kasih kesempatan kamu. Apara ini gimana nih Apara? Aduh, aku kabur aja lah Apara kalau gini mah. Oke, Ginting silahkan ya kamu beradvokasi tapi sesuai dengan tema. Jangan memberikan double standar di sini. Sabar Aparaku. Ya, Apara ini aku lihat bagus ya, bijak dia ya. Tapi mudah-mudahan fair semuanya ya. Begini, biar aku tanggapin ya. Kalau kalian bijak ya, kalau kalian cerdik, sorry nggak aku bilang kalian nggak cerdik ya. Tapi kalau kalian cerdik tadi, ya mengartikan apa yang ku baca, harusnya kalian sudah dapat poinnya. Satu, ya. Kenapa aku bilang pasal ini multi tafsir? Ini, perhatiin ya. Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum. Pertanyaannya, emang dunia maya ini kalian bisa pakai ini dukungan umum? Pasal Bentar berapa dulu. tadi? Enggak, aku ada bukunya ini nanti aku fotoin. Ntar aku cariin. Satu berapa? Ya, PNPS. Enggak, yang Tahun KUHP 1965. aja. Kalau PNPS itu KUHP itu ininya terlalu karet. Serius. KUHP Apara. aja. Iya. KUHP itu pidananya kurungan berapa tahun gitu loh. Iya, Tapi yang menjelaskan penistaan agamanya. Pasal 1. Loh, enggak, Kalau yang KUHP-nya pasal 156. 156. Oke, 156. Silakan. Ya, begini. Ya, aku jelasin ya. Ini biar kalian cerdik ya. Kenapa aku bilang multi tafsir? Pak MKC juga susah juga itu diadukan kok. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada delik aduan nggak masalah. Ini dukungan umum katanya. Pertanyaanku, ini dunia maya ini memang dukungan umum ini. Ini kita juga nggak tahu nih. Ini benar kita orang apa robot ini semua? Kita kan nggak tahu ini. Ini kan harus benar teliti gitu loh. Harus cerdik mengartikan. Ya makanya selama ini. Sebentar Bang. Sebentar dulu Bang. Gini. Bang, sebentar dulu Bang. Sebentar, saya sedikit ya. Statement bro seolah-olah tidak menyetujui UU ITE. Karena apa? Dunia digital ini juga masuk ranah dunia umum. Karena apa? Yang kita bicarakan itu didengar oleh publik, bukan ranah privat. Nah, ketika MKC melontarkan ke publik, artinya umum itu mendengar, itu masuk ke delik aduan umum. Itu siapa saja bisa melaporkan ke Polres terdekat atau Polda. Itu menurut kaidah hukum yang berlaku. Ya, terus pasal 156, ini aku tanggapin sedikit ya. 156A KUHP. Biar ku jelasin lah, biar ku jawab juga Bang Bonar tadi. Biar enak gitu loh. Closing aja yuk. Closing live-nya ini udah jauh. Closing ya? Closing aja Bang Goldian. Oke, silakan. Closing nggak apa-apa, closing nggak. Begini ya. Tadi kan kata Bang Bonar tuh, aku kan nggak menafsirkan, Bang. Abang tadi menafsirkan dari Alkitab kami loh, Bang. Yang tadi kata para Buldian, kami kan menafsirkan Yesus itu nggak ada Yesus di kitab Quran kalian, Isa.
Dari mana ceritanya? Yang kitab nanti- di Quran ada Yesus. Iya, kita Abang nanti juga udah bawa- menafsirkan kita dari bawa agama kami, Bang. Biblia Gitu Arabik. loh. Kita bawa Biblia Arabik ntar yang isinya Isa. Gampang itu ntar. Makanya aku bilang, bentar dulu Bro Slayer. Begini, makanya aku Oh, bilang, masalah tadi yang masalah ITE, Bro Goldian, Bro, yang masalah ITE, itu kalau kau mendistribusikan informasi, ini ku bilang, kau mengusahakan dukungan umum. Dukungan umum itu di dunia maya ini, Bro Goldian. Orangnya nggak jelas di sini. Itu makanya gue bilang multi tafsir. Gitu loh. Itu gak ada masalah itu. Itu masih Kau multi yang nggak jelas tafsir, nih, masih bisa jadi- diperdebatkan, Bro Kami sini Goldian. jelas semua. Hanya kau yang tidak jelas manusia ini. Kapan kau nih? Kau yang nggak jelas. Oke, Kamu bingung. Ini kan- manusia. Iya kah? Ini dunia maya nih, Apara Goldian. Dunia maya kita Iya, nih, Apara tahu. Goldian. Iya Tapi kan jelas bisa kita- manusia Nggak semua. bisa kita jamin. Manusia. Saksinya mau siapa kita ini? Nggak ada Kita saksinya. di track IP nggak sih? Iya nggak sih? Gimana Bro Ginting? mastiin gitu loh? Kalau channel Iya. Ginting ini benar orangnya, kan nggak bisa dipastikan dong. Bisa Itu masih kan multi nanti tafsir di track itu. IP. Bisa di track IP. Nanti kan kelihatan nih kalau misalnya ini Ginting yang ngomong ini Loh. Kaleng Kong Huang atau orang. Gitu Iya, kan. tahu dari mana? Suaranya tahu dari mana? Benar itu. Gini, sabar, Penatua. Bro Ginting tidak mengadvokasi MKC sama sekali ketika saya memberikan tuntutan umum ya. Misal saya jadi jaksa penuntut umum, MKC Iya, memberikan silakan. narasi. Ya, tadi Iya, sudah saya silakan. katakan memfitnah Indonesia selama ini dijajah Islam. Saya tanya, apakah setuju dengan statement Bro KC? Videonya masih Oke, ada. Apara Goldian, tahu dari mana itu benar MKC? Kutanya. MKC men-share di Iya, channel YouTube-nya. iya. Tahu dari mana orangnya itu yang bernama MKC di ikonnya, di avatarnya itu orangnya Iya, MKC? Tahu dari mana? MKC menampilkan wajahnya. Siarannya live. Wih, Oi. Ginting. Suaranya live. Iya, tahu dari mana? Aku bilang, dia langsung nggak? Oh, Kan dia, Dia siaran langsung dia ngomong. Secara Bang langsung Ginting. ngomong. Satu-satu. Itu yang ku bilang. Ginting. Itu yang ku bilang masih perdebatan. Itu Ginting. masih multi Barang tafsir bukti itu, Bang Bonar. Dari mana? Bang Bonar itu masih Barang multi bukti tafsir, Bang itu Bonar. Barang bukti itu bisa berupa video, bisa berupa rekaman suara, bisa berupa yang lain-lain. Dan Iya, kemudian dukungan Ginting- umum, dengerin dulu Bang Bonar. Ginting Dukungan Aduh, umumnya gimana cara ini buktinya? bukan jaksa. Ini apa Bang Ginting Ginting itu motong bukan mulu. jaksa. Biarkan laporan itu sampai ke pengadilan. Bang Ginting diam di rumah. Bila menang si PT, abang tertawa-tawa santai aja. Jangan abang menjadikan diri abang di sini di atas mahkamah gitu loh bang. Santai aja gitu loh. Enggak, Bang. Maksud gue begini, Iya. Bang. Tadi Jangan gue bilang itu yang nampakkan dukungan kebodohan umum itu, Bang. Kau sini Ginting. Ginting. Sabar dong, tolong jangan motong-motong Bro Ginting. Aku mencoba fair tapi Bro Ginting yang malah monopoli room ini, jangan gitu. Ya, MKC jelas-jelas di dalam sesi live-nya dengan wajah gagah beraninya mengeluarkan statement bahwa selama ini Indonesia dijajah Islam. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, menuding bahwa kitab kuning mengajarkan ajaran radikalisme dan terorisme. Padahal kitab kuning itu diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan kita yang kita akui. Itu yang dikatakan MKC ya secara tidak langsung menodai para pejuang kita. Terus yang ketiga, dia mentafsir liarkan. Tadi Bang Ginting mencoba membawa KUHP 156A di mana ada orang yang menafsirkan kitabnya seseorang itu masuk ke namanya delik aduan, dan MKC menafsirkan sesuatu yang tidak koheren dengan ayat tersebut. Ketika di dalam surat Al-Jin dikatakan Nabi Muhammad dikerumunin jin atau bersama jin, MKC memberikan sebuah falasi statement mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pengikut jin. Kan logiknya ini kacau. Terus kalau standar yang dibuat MKC itu sama, secara tidak langsung menuduh bahwa Tuhannya itu pengikut jin. Karena Matius 4 ayat 1, Yesus itu dibawa ke padang gurun, diajak ngefly sama iblis. Itu Bro Ginting. Halo, aku lagi Ngefly tanggapi di dikit. mana? Bentar, Silakan, Ngefly-nya maksudnya apa? Halo Yang Ginting. ngefly maksudnya apa? Apa? Oke, Ginting. ini aku kasih. Ngefly itu bahasa lainnya Iya, dari itu- terbang. Iya. Coba. Jadilah Ginting, Emang kenapa kalau mempermalukan terbang diri emang? kau tuh jadi Ginting. Kau ini dah Loh, tua, Pak. dapat Standar dulu. yang Pak, MKC buat begini. Bro Ginting. Jangan kau Gini. mempermalukan Apa kau yang lagi. baca sedikit ya. Gini Bro Ginting, saya mencoba menyamakan standar si Cornelius Kosman agar dia tidak double standar gitu loh. Saya tidak mencoba mentafsirkan, tapi saya Iya, menyamakan begini. standar. Iya, oke. Begini ya, Parah. Begini ya. Aku poinku tadi, masalah dukungan umumnya, Parah. Begini ya. Ku bacakan sekali lagi ya. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum.
perhatiin ya, aku mempoinkan muka umumnya. Ini kita semua avatar semua. Anggaplah MKC dia buka nih kameranya. Pertanyaanku, nanti kalau misalnya aku jadi jaksa pembela dia ya, mana orang umumnya emang? Itu avatar semua kok. Gimana cara Mas Dedi itu orang semua di dalam itu? Itu loh, itu masih debatable, itu masih multitafsir, Aparagoldian. Gitu loh. Itu aku turunin dulu ya. Para sahabat, MKC itu secara terang-terangan menampilkan wajahnya, dia memberikan sebuah narasi destruktif seperti itu. Jadi sudah tidak ada elakan. Kalau avatar, saya setuju yang dikatakan Bro Ginting, itu masih multitafsir. Tapi MKC ini secara terang-terangan dan transparan, Bro Ginting. Silakan yang lainnya, sabar dulu, Bro Ginting. Tapi di mana muka umumnya? Kalau dia ngomong sendiri, tapi mana umumnya? Gitu loh. Bang Ginting. Tadi sudah aku terangin. Gini, sedikit Bang Bonar. Ya, ketika ada orang men-share sebuah video ke publik, terus ada orang lain yang melihatnya, itu bisa dikatakan umum. Karena apa? Videonya tidak di privat, tapi di-sharekan ke publik dan umum bisa melihat. Logiknya gitu, Bro Ginting. Ayolah berpikir cerdas. Gitu. Silakan Bang Bonar. Iya, Bang MKC Ginting. dulu, ya. Sebentar ya, satu kali aja. Bang Ginting, abang itu di ruangan ini tidak dalam posisi hakim, tidak dalam posisi jaksa, tidak dalam posisi pembela. Oleh karena itu, laporan kepada polisi tentang MKC, duduk aja abang, dengerin aja gitu loh. Lalu kemudian nanti kalau misalnya abang pingin ikut jadi pembela, ikut sebagai timnya itu, katakan, mana mukanya? Kan cuman avatar, abang bilang gitu loh Bang. Iya, sepakat aku Bang Bonar. Aku sepakat kok Bang. Aku cuma menjelaskan aja Bang. Maksudku, yang muka umum itu, ini kan belum jelas sebenarnya Bang. Masih multitafsir Bang. Aku Ya, tambahkan itu dulu. maksudku gitu loh. Kita ini avatar semua dunia maya semua kok Bang. Pak Ginting, tadi udah kelamaan para Ginting. Silakan Aku Baci. tambahkan Ginting. Aku nasihatkan kau, karena aku ni masih nganggap kau ni kawan, karena mau gabung kami sini. Umur kau sudah 40 lebih. Janganlah kau makin tambahkan ketololan kau di sini. Itu kan dah jelas itu. Dia videonya live, ya kan? Ditonton semua orang, dia mengatakan Islam ni penjajah, gitu. Itu aja poinnya tadi ditanyakan. Jangan kamu mutar-mutar sana sini. Mela sih boleh, Jangan nggak mabi buta gitu, mela gitu. Nggak boleh kita gitu. Kalau salah bilang salah ngapa gitu, Itu dah meresahkan, memfitnah dan sebagainya gitu. Itu Ginting ya, karena usia kau sudah lumayan. Nih bro pendeta Abednego. Oke, lanjut. Bro pendeta Abednego ini. Oh, selamat siang bro pendeta. Ya, ini bro pendeta Abednego atau? Aduh, mau nyampe. Silakan, Pak siapa tadi? Ustadz Tunggul deh. Ini si Sabu LKTL nggak jelas ini. Silakan sebelum saya tutup, ada tambahan? Mungkin cukup ya? Silakan Ustadz Tunggul. Cukup. Aparah. Dari aku Aparah. Makasih banyak ya Aparah ya. Pak Hendy semua, Ustadz Unggul, Bang Bonar, Bang Akida, Bro Slayer, maju terus, pantang mundur, janggutnya dipanjangan terus ya. Terima kasih. Ya, saran gue sih ya. Udah kabur. Saran gue ya, para sahabat. Saran gue ya. Jangan. Suara gue nggak kedengaran ya? Ustaz. Oke, hilang datang suaranya. Coba. Hilang suaranya, hilang timbul. Iya, agak delay kayaknya. Kalau saran gue ya, topiknya Ustadz Unggul temute itu. Kemute Ustadz. Ustadz Unggul temute. Iya gini ya para sahabat, aku heran kenapa mesti Muslim ini yang selalu ngajarin Kristen tentang segala aspek hukum aja harus diajarin gitu-gitu dan lain sebagainya ya gitu. Mungkin ada tambahan Ustadz Tunggul, ini ada gangguan teknis kayaknya. Sebelum kita tutup ini sudah 2 jam setengah lebih dan saya harus sholat asar. Sekarang gimana? Gue pindah tempat. Jelas nggak suara gue? Oh udah, tafadhol Ustadz. Gue ngomong nih agak delay kayaknya. Saran gua, kalau sudah ada temanya, kemudian ada badut masuk, memang dia kan dibayar untuk mengalihkan perhatian ya. Tadi si Kucluk
gak babak belur, nyungsep di septic tank. Jadi kalau si badut-badut masuk, itu diturunkan. Kalau bicaranya tidak sesuai tema, nggak apa-apa, itu sopan kok. Kita tadi di depan tanya, lu mau ngomong sesuai tema atau berubah? Pasti badut akan berbohong, gue sesuai tema. Kalau nggak, turunkan saja. Jadi saran gue, memang si badut ginting ini dibayar sangat mahal. Tujuannya ketika badut-badut gereja kalah, maka dia ditampilkan gitu loh. Jadi istilahnya buat kalau bahasa Perancisnya itu politik Perancis, politik lepas balon, sehingga orang yang sedang berbicara kepada topik beralih perhatian. Saran gue lain kali, kalau badut ginting masuk, langsung didepak aja kalau memang keluar dari topik. Sebab ini kan dia orang yang berpengetahuan tinggi, bicara Bible jeblok, bicara hukum jeblok, bicara apapun dia jeblok. Jadi kalau ada model-model gitu, tendang aja, nggak usah takut-takut. Oke, thank you Ustadz Tunggul ya. Kita tahu si Ginting itu kalau bicara apapun selalu saja dibikin babak belur. Tapi yang ku keselin dia itu selalu hit and run, ngasih terus kabur itu Ginting, gak berani take and give. Oke, para sahabat, mungkin kita Pak Enbace ada lagi tambahan, kok open mute, silakan. Makanya aku bilang tadi, dia orang ini kebanyakan kalau ngomong tuh mulut sama kepala itu ndak connect sama otaknya, asal ngomong ya. Nah Ginting tuh udah tua, kesian ku nengok dia tuh babak belur terus gitu Pak. Tadi bilang jangan manjangkan jenggot terus, dibilang itu kan dia dah ngina Yesus tuh, ngina Paulus, Yesus tuh berjenggot kami ikut dia. Bodoh bang, ngomong ndak mikir-mikir. Oke lanjut. Oke, thank you para sahabat yang sudah hadir di forum ini ya, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Aku closing. Oke, Penatua, tafadhol. Ya, sebelum ke Pendeta Abednego, Afwan nih, pengen kayak kita refresh lagi dikit bahwa betapa ringkihnya syubhat dan fitnah dari kufar ini, dan junjungannya satu persatu sudah menunjukkan itu, terutama si Kosman tadi ya. Wah, nikmat banget gitu, melebur syubhat-syubhat yang dia lontarkan. Coba tadi, mana buktinya Muhammad dekat dengan Allah? Dijebret dengan ayat-ayat yang ada, lari kemana dia? Lari ke, ya kalau misalnya Muhammad dekat, jangan membunuh, tabok lagi. Lari kemana lagi dia? Lari, ya yang penting kita tidak menyembah batu. Mau ditabok udah keburu cabut orangnya. Sangat mudah gitu, sangat mudah kan. Sampai dia mau berani bertakia bahwa Yesus bukan manusia. Dijebret lagi, ditabok pakai 1 Timotius 2 ayat 5. Dibilang di situ apa? Manusia Yesus Kristus. Manusia Kristus Yesus. Gak bisa apa-apa, Ivan Villa. Mereka ini nggak bisa apa-apa, makanya mereka lebih doyan monolog. Karena sekalinya dialog dengan Muslim, serius. Wallahi, Allah bersama kita akan terkubur sendiri semua syubhat mereka. Ringkih. Kenapa? Karena kita dibantu oleh textual proof, historical fact, dan juga biblosnya. Biblosnya akan bantu ngegebugin syubhatnya mereka gitu. Kayak begitu. Terus apalagi yang terakhir itu adalah, oh ya, silakan di live subscribe channelnya Triun Slayer Comment Center. Lagi live juga saat ini dan berbarengan. Ivan Villa, ayo dong. Supaya Tritum semakin paham dengan kebenaran. Karena banyak data-data counter syubhat hamba yang sangat menohok kepada mulut-mulut mereka yang jahanam. Mulut mereka yang jahanam ini. Mesti dibungkam gitu. Kemudian jangan lupa juga like subscribe channelnya Ethan Hananiah. Salah satu tandemnya hamba untuk membantai syubhat dan fitnah, dan juga hatam mengenai bahasa Hebrew. Dan yang terakhir tentunya subscribe dan like channelnya Ustadz Unggul Ndun Sundrajat di channel yang bernama Hamba Utusan Channel. Insya Allah segala yang kita sampaikan menjadi manfaat untuk Ivan Villa dan juga untuk generasi-generasi mujahidin pembantah syubhat dan fitnah berikutnya setelah kita. Billahi taufiq wal hidayah, hamba Penatua Triun Slayer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Pendeta Abednego. Terima kasih, dan jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Akidah Islam 99 channel. Oke, terima kasih para sahabat. Mungkin diskursus kita pada sore menjelang maghrib kali ini kita cukupkan ya. Nah, tadi kalau aku lihat para tritung-tritung yang masuk itu, aku teringat film dari Warkop DKI.
mereka maju kena dan mundur kena. Ya, itulah mereka. Segala subhat dan fitnah selalu kita tampar balik dengan argumentatif. Dan tentunya live pada sore menjelang maghrib kita pada hari ini bisa menjadi hikmah bagi teman-teman yang hadir di live comment ya. Saya Pendeta Abednego mohon maaf apabila ada salah kata, dan tentunya saya juga mewakili teman-teman yang hadir di forum ini apabila ada salah kata yang menyakiti hati teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Memberkati serta merahmati kita semua. Kita tutup live kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Nasru minallah wa fatkun qarib. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang para sahabat.